Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung memperkenalkan saja pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Jenny Kumaladewi. Ya, halo Kita sambut semuanya, Ibu apa Jenny. kabar? Apa kabar Selamat pagi. semuanya? Iya, selamat pagi Oke. semuanya. Oke, saya memperkenalkan sekilas saja tentang Ibu Jenny. Jadi mungkin kalau yang tadi sudah mengikuti sejak awal, saya sudah sempat sampaikan Ibu Jenny ini merupakan seorang pakar Feng Shui gitu ya, mendalami Feng Shui sejak tahun 2000. Bu, ngomong-ngomong bacanya Feng Shui atau gimana sih Bu pelafalannya Bu? Yang Iya, benar? itu kalau bahasa Indonesia kita membacanya seperti yang tertulis ya, Feng Shui gitu. Oke. Tapi kalau bahasa Feng Mandarin Shui. itu bacanya Feng Shui gitu. Artinya nanti kita bahas. Oke. Oke, jadi kalau di bahasa Mandarinnya Feng Shui gitu ya Bu ya? Feng, ya Feng. Oh, F-U-N-G, Feng. Feng. Terus Oke. Shui, S-W-A-Y. Feng Shui. Ya, wah Oke. jadi pinter nih sekarang Pak Doni. Kan belajarnya banyak ya, belajar bahasa juga jadinya nih Iya Pak. nih, jadi belajar bahasa juga ya, bukan cuman bukan cuman wawasan yang lain, tapi bahasa juga. Karena kebetulan memang ya masih agak bingung tadi, ini bacanya gimana ya, Feng Shui apa ada pelafalan lain mungkin? Gitu. Nah, Iya, dapat ilmu betul. baru nih dari Bu Jenny nih. Oke, Bu Jenny mendalami Feng Shui atau Feng Shui itu ya sejak tahun 2000-an. Beliau ini bisa dibilang latar belakang beliau adalah selain memang pakar ilmu Feng Shui juga berlatar belakang bidang arsitek gitu ya. Bahkan sudah mendapatkan predikat master di bidang arsitektur kota dengan topik penelitian Feng Shui in the Design of Suntec City Singapura. Wah, ini mantep nih. Terus Ibu Jenny ini juga ya handal berbahasa Inggris sama Mandarin, ya udah jelas ya. Terus juga sering menjadi narasumber baik di media cetak maupun media elektronik gitu ya. Sudah banyak pengalamannya gitu ya, banyak juga ulasan-ulasan beliau yang dikupas di berbagai macam media baik media cetak maupun media elektronik. Dan yang nggak kalah pentingnya, yang nggak kalah informasi pentingnya, Ibu Jenny juga sudah banyak mengeluarkan buku ya Bu ya. Total kalau saya lihat ada 6 buku, betul Bu ya? Iya betul, ada 6. Ada 6. Bahkan untuk buku yang terbarunya itu di tahun 2021 Yes, itu judulnya ini Rahasia Praktis Feng Shui Rumah Tinggal ala Jenny Kumaladewi. Betul ya Bu ya? Iya betul. Itu yang akan saya kupas sebagian di sini juga nanti. Jadi nggak rugi kok buat teman-teman yang join. Terdengar kah? Suara Pak Doni agak sedikit terputus-putus ya, Iya. tapi suara saya jelas saya nggak tahu nih. Jadi teman-teman juga buat teman. Oh, suara Ibu jelas. Suara saya cukup jelas, Bu? Ya, sekarang jelas, tadi terputus-putus. Cukup jelas ya? Oke, siap. Jadi bukunya tadi Bu Jenny di 2021 ini Rahasia Praktis Feng Shui Rumah Tinggal ala Jenny Kumaladewi. Nah, buat teman-teman nanti di Bu Jenny mau bagi-bagi bukunya beliau yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua sebagai hadiah untuk ya mungkin untuk beberapa kategori ya, ada pertanyaan terbaik atau terunik atau apa, biar nanti Bu Jenny yang memutuskan. Jadi silakan untuk teman-teman tetap stay tune, tetap simak paparan dari Ibu Jenny. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung saja menghadirkan pembicara kita, Ibu Jenny Kumaladewi, untuk bisa mungkin ya sharing-sharing ilmunya Bu, sharing-sharing wawasannya kepada kita semua di sini tentang apa sih Feng Shui itu gitu ya. Terus juga dalam memilih properti kenapa kita memperhatikan Feng Shui dan lain-lain. Mungkin bisa boleh Bu kalau ada yang mau di share screen juga boleh, bisa langsung dibuka saja. Kami persilakan kepada Ibu Jenny Kumaladewi untuk melanjutkan acaranya, berbagi dengan kita semua tentang Feng Shui ya. Iya. Makasih banget kesempatannya Pak Doni dan halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga Sabtu ini ya benar-benar bermakna buat teman-teman sekalian. Sebentar saya lagi coba atur. Share screen saya kelihatan nggak ya Pak, teman-teman sekalian? Share screen saya kebuka atau nggak ya? Sudah muncul Ibu, sudah muncul. Cuman tapi ya. Saya mau full screen sebentar ya. Maklum. Karena teknisinya terpisah jadi saya sebentar ya, agak-agak sebentar ya. Kok nggak bisa ya? Tadi dulu. Oke, udah bisa. Bentar. Nah, ini sudah jelas, ya? Jelas Bu, besar jelas gitu ya.
Iya, makasih kesempatannya nih Pak Doni dan teman-teman sekalian. Makasih meluangkan waktunya di weekend kali ini. Dan benar banget Pak Doni, sebenarnya saya mau ngupas beberapa part dari buku saya juga di acara kali ini. Karena buku saya itu saya munculkan dalam situasi pandemi gitu loh. Orang tuh nggak sadar bahwa gara-gara pandemi ini ya, di di Instagram saya aja topik yang paling tinggi dan menarik itu adalah rumah ternyata. Jadi padahal orang kan kalau Feng Shui sukanya ramal atau sukanya sio, tapi terakhir ini saya melihat terjadi perubahan tren gitu ya. Kenapa follower saya sukanya jadi topik rumah gitu, makanya rumah, akhirnya iya, dan jadi memang sekarang ini sangat tepat banget kalau dari Adi City benar-benar mengadakan Feng Shui Talk atau mengadakan talk yang kedua tentang Feng Shui itu tepat karena pada dasarnya tuh orang-orang tuh lagi jenuh gitu loh. Mereka adanya di rumah, jadi akhirnya mereka mencari-cari mau yang sekarang ada di rumah orang tuanya mungkin gitu ya, atau juga yang baru mau menikah gitu ya, kayak pasti kan mereka juga akan terpikir juga, wah ternyata sekarang rumah itu penting ya, apalagi dengan kondisi pandemi ini yang saya bisa katakan sejak tahun tikus tepatnya. Jadi itu tahun tikus itu terjadi tahun 2020. Kalau dalam Feng Shui itu ada 12 sio dan 5 unsur. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu juga apa Feng Shui gitu ya. Jadi saya mau menceritakan dulu nih. Feng Shui pasti banyak yang belum tahu apa itu Feng Shui gitu. Sebenarnya Feng Shui itu bukan cenayang, bukan klinik gitu loh. Hanya beberapa ahli Feng Shui aja itu yang udah tua-tua. Mereka tuh kebanyakan ya kalau kata orang kan semakin tua mereka semakin nggak mau dengar dan nggak mau update gitu ibaratnya kan. Jadi Feng Shui itu sebenarnya ilmu keseimbangan kita dengan sekitar kita. Keseimbangan saya dengan berbicara dengan Pak Doni, keseimbangan saya dengan keseimbangan saya beraktivitas kerja, keseimbangan saya di rumah saya. Nah, itu keseimbangan. Jadi keseimbangan kita manusia dengan lingkungan sekitar kita. Jadi berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan partner kerja, berhubungan dengan tempat tinggal, berhubungan dengan tempat kerja, kantor. Nah, itu. Jadi orang jangan salah dipikir Feng Shui itu ramal-ramal. Jadi memang Feng Shui itu dasarnya memang dari ilmu Cina kuno. Jadi kalau dulu tuh orang tuh berpikir supaya orang itu maju gitu loh. Jadi Feng Shui keseimbangan alam itu adalah feng shui. Kenapa tadi kan Pak Doni nanya, itu ngomongnya feng shui atau apa ya? Nah, feng shui itu bahasa Mandarinnya feng itu angin, shui itu air. Jadi karena memang yang paling dominan itu kan tempat tinggal ya, karena ya bangunan lah gitu ibaratnya kan. Kita semua ada di dalam bangunan, entah itu mau kerja juga di kantor ibaratnya, mau tinggal juga di rumah kan bangunan. Jadi sebenarnya itu mencari lokasi yang baik secara itu adalah feng shui. Jadi anginnya bisa mengalir dengan baik, sejuk lah ibaratnya, atau ada aliran angin. Shui itu airnya nggak susah. Nah yang jadi masalah kan orang-orang nggak tahu gitu artinya itu apa dan pelaksanaannya gimana. Dan kalau bicara masalah feng shui, berbicara 5 unsur dan 12 sio. Nanti saya kupas ya 5 unsur tadi apa, 12 sio apa. Cuma nih saya tadi ada sedikit kayak mengulas nih, terjadi perubahan loh teman-teman sekalian. Sejak tahun 2020, karena 12 sio, urutan pertama itu kan tikus. Dan memang saya juga menganalisa sebenarnya dari tahun 2019 saya udah bikin cerita-cerita Feng Shui lah gitu, ada di website, ada di semua hal ya. Bahwa tahun tikus itu permulaan sio, dan itu adalah permulaan tatanan baru kehidupan kita. Jadi everything will be start from home. Jadi kita itu harus benar-benar mencari rumah itu yang seimbang dengan kita. Nanti teman-teman pasti bisa tahu dong isinya. Di dalam presentasi hari ini saya mau kasih tahu teman-teman sekalian bahwa rumah yang seimbang itu harus seperti apa sih buat kita saat sekarang sejak pandemi yang merubah tren semua. This is the new trend lifestyle menurut saya. Karena kan tikus merubah segalanya gitu ya. Jadi adalah trennya apa? Coba kalau teman-teman tahu. Adalah work from home. Jadi karena juga itu kondisi pandemi ini nggak akan cepat gitu loh. Bukan saya meramal bahwa ini lama gitu ya. Nggak usah takut sih, tetap optimis. Justru dari kondisi seperti ini, kita mengantisipasi langkah apa. Nah, rumahnya itu dong harus kita tata dengan benar. Rumahnya itu harus sesuai dengan kita gitu. Jadi nggak lagi melulu orang melihat Feng Shui dari kacamata ramal-ramal. Ini saya hari ini gimana ya lah. Hari ini yang gini-gini aja di dalam rumah. Ibaratnya kan gitu kan. Hari ini gini jadi ada di ruang tamu, ada di ruang makan, ada di ruang tidur, ya kan? Nggak mungkin kita bergerak jauh-jauh, apalagi sekarang kondisi dalam PSBB gitu kan. Tapi dalam PSBB kita juga harus tetap memiliki perkembangan pengetahuan juga nih, nggak boleh kita kayak tupet ya, terlalu sempit. Jadi cuma di rumah aja akhirnya jadi rebahan, ya nggak bener kan? Makanya untuk kali ini
kita join acara, saya akan ngasih banyak tips-tips jadi supaya teman-teman juga tahu banyak hal dari Feng Shui tadi gitu ya. Jadi pada dasarnya itu Feng Shui itu keseimbangan 5 unsur gitu. 5 unsur itu tadi ada apa aja gitu, kalau teman-teman tahu saya mulai dari yang warna merah gitu ya. Itu adalah api. Jadi siklusnya ini harus dalam siklus, kalau yang benar dan seimbang adalah saling mendukung, bukan saling mengendalikan seperti yang kiri. Makanya kan kita tahu ada tahun yang ciong, tahun yang bagus gitu ya. Itu tahun ciong atau enggak dilihat dari unsurnya gitu loh. Jadi kayak saya lihat dari yang kanan, api. Jadi si api ini ceritanya akan terbakar menghasilkan tanah. Ini ideologi yang paling sederhana lah cara menghafal 5 unsur tadi. Nah, tanah mengandung logam yang abu-abu. Lalu logam akan meleleh menghasilkan air yang biru. Nah, si air tadi akan menghidupi kayu atau pohon yang hijau. Baru si kayu akan menjadi bahan bakar utama dari si api tadi lagi. Jadi kalau kita mau ada api unggun kan dari kayu bahannya. Jadi ini filosofi yang paling gampang untuk hafal 5 unsur. Dan Feng Shui itu bekerja cuma 5 unsur doang loh. Jadi makanya kita harus seimbang. Nanti 5 unsur ini bisa masuk kemana aja. Masuk ke 12 siu, masuk ke arah hadap. Tadi kan Pak Doni ada nyinggung-nyinggung juga ya arah hadap ke sini ke sana gitu. Ya, memang semua arah hadap itu baik kok. Jadi don't worry gitu. Semua arah hadap baik. Cuman hanya kita lebih nyaman, lebih merasa klik hadap kemana gitu kan ya. Nah, kalau yang kiri ini siklus yang saling mengendalikan. Gampang aja nih. Kalau yang saya mulai dari yang hitam deh ya, dari air gitu ya. Air akan memadamkan api ya, seperti kita tahu air mengendalikan api, madamin api kan. Lalu si merah, api akan melelehkan logam. Kalau kebakaran kan logam itu paling cepat terbakar duluan. Nah, si logam yang abu-abu ini akan memotong kayu. Jadi kalau kita tahu tanaman pohon ditebang pakai apa? Kapak yang ada logamnya kan. Berarti jadi si logam akan memotong kayu. Sedangkan si kayu pada saat tanaman tumbuh dia akan merusak tanah gitu. Dan tanah ini akan menyerap air. Itulah makanya banjir, kebanyakan orang banjir itu kenapa sih? Karena tanahnya ini nggak bisa menahan air gitu kan. Jadi airnya meluber gitu. Jadi tanah menyerap air. Jadi kalau tanahnya itu stabil, tentunya si air nggak akan sampai luber. Jadi kan tanah tadi ada tanah, ada air gitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian, 5 unsur tadi ini sebenarnya juga bisa masuk ke 5 arah mata angin gitu loh. Jadi, tapi ini kan saya dari riset Feng Shui saya, tapi saya buat yang simpelnya aja lah. Kalau mau riset Feng Shui udah lama banget ya, udah 20 tahun. Jadi jam terbang nggak bohong lah ya, kayak pilot kan kalau bisa itu udah tahu nih. Jadi kalau ngecek lokasi, wah udah tahu nih. Jadi bukan ya memang ada part juga feeling gitu ya. Tapi jam terbang juga kan nggak bohong gitu Pak. Jadi bisa merasakan lokasi ini gimana gitu karena ya sudah ini tadi dari riset tadi dari pengalaman 20 tahun. Jadi kita tahu arah utara itu ada air lah gitu. Terus nanti arah selatan ada api gitu. Di timur ada unsur kayu. Di tenggara pun juga ada unsur kayu. Lalu di barat ada unsur logam. Lalu di barat laut ada unsur logam juga. Dan di tengah-tengah itu adalah posisi tanah gitu. Lalu di timur laut dan barat daya adalah posisi tanah. Nanti ini tuh kalau bergunanya di dapur, kalau nyari dapur di posisi ini salah atau benar ya Bu Jenny, konflik atau enggak ya gitu loh. Cuman memang ini adalah proses panjang ya. Saya juga belajar ini 20 tahun dari pengalamannya itu learning by doing. Jadi nggak apa-apa lah, kan leave it to the expert aja. Tapi sekedar teman-teman tahu bahwa oh ternyata ini loh yang dibilang ternyata dapurnya salah ya secara Feng Shui. Misalnya gitu kan ya, sudah dengar kayak gitu kan? Dapurnya nih jadi bikin keluarganya ciong nih katanya gitu, berantem mulu nih sama istri, anak-anak gitu. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya riset yang sudah sedemikian panjang, pengalaman yang sudah sedemikian banyak, kita sih pendengar udah tinggal terima yang udah jadinya aja, enaknya gitu ya Bu ya. Enaknya gitu. Kelihatannya kan kalau gini oh gampang ya. Iya. Tapi pelaksanaan lapangannya ya memang butuh jam terbang kalau menurut saya gitulah. Jadi memang ini saya sekedar membuka wawasan teman-teman sekalian nih bahwa di Feng Shui itu oh ternyata ada seperti ini ya gitu kan. Bapak nggak tahu kan gitu kalau ada arah utara itu ada air. Jadi misalnya orang oh saya mau pakai fountain Bu Jenny, saya mau punya kolam ikan, bagusan di mana ya? Itu sebenarnya juga oh iya bagusan yang nggak konflik dari unsurnya. Tadi kan ada unsur logam mendukung air. Jadi di posisi barat atau di posisi utara itu boleh gitu loh, misalnya barat laut. Nah kayak begitu loh. Jadi memang itu yang butuh jam terbang menurut saya gitu teman-teman sekalian. Jadi pada intinya tuh semuanya ada dasarnya,
Hanya memang pengembangannya butuh pengalaman, jam terbang, terus sama juga jam terbang itu akan menjadikan kita sebagai feeling gitu loh. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi dasarnya tuh kebanyakan orang-orang Feng Shui zaman dulu tuh kan orang udah tua-tua, jadi mereka merasa oh cuman gue doang yang tahu nih, cuma saya doang yang tahu gitu. Nah ini kan saya memang menceritakan. Nah jadi dari unsur-unsur tadi juga itu ada sifatnya. Nanti bisa terpakai dalam semua aspek kehidupan. Entah itu pemilihan warna di rumah tinggal teman-teman sekalian, bahkan nih pembelian warna pakaian lah misalnya gitu kan. Jadi semua ini ada pakainya gitu. Jadi misalnya gini, tadi ada 5 unsur itu adalah aspek yang paling penting gitu ya. Itu adalah tanah yang pertama. Tanah itu sifatnya stabil berhubungan dengan bahan tanah itu sendiri. Kalau bidang properti, kontraktor, asuransi gitu ya. Kalau warna-warna itu, warna-warna tanah, warna apa aja sih yang bisa menimbulkan kestabilan. Jadi kalau gampang nih, teman-teman nggak usah nanya-nanya misalnya, aduh saya gimana ya, kalau mau menghadirkan warna kestabilan di rumah Anda, pakai aja warna tanah gitu. Itu adalah warna kuning, warna orange, warna broken white, gitu, warna krem, itu adalah warna-warna tanah. Dan material-materialnya, kalau rumahnya terlalu banyak tanah ya berarti banyak keramiknya, suka tahu kan ada guci-guci banyak, ada orang yang suka koleksi Gucci. Nah ini dia cocok nggak ya saya koleksi Gucci banyak gitu. Nah itu dia adalah unsur tanahnya kebanyakan nih gitu. Tanah kebanyakan kan terlalu keras lagi, terlalu stabil, terlalu kokoh gitu. Nah itu juga nggak boleh kan gitu loh. Nah yang kedua adalah unsur logam. Logam itu sifatnya dingin, keras, terus berhubungan dengan teknologi. Itu contohnya adalah manufacture, jadi kayak berhubungan dengan mesin-mesin gitu, mobil, telekomunikasi, terus e-commerce. Saat sekarang ini e-commerce sedang merajai karena lagi tahun logam. Jadi sekarang kan tahun 2021. Tahun kemarin tahun 2020. 2020 tahun tikus logam, 2021 tahun kerbau logam. Jadi logam lagi puasa nih, makanya e-commerce jadi dunia e-commerce lagi berkuasa. Nah itu kenapa? Karena logam lagi berkuasa. Jadi semua bisnis pasti melibatkan logam. Nanti juga ada loh ke rumah loh, ntar kita bahas ya. Cocok kok di Siti bagus gitu. Jadi dan warna-warna untuk warna logam warna apa aja ya? Warna putih juga masuknya logam. Warna abu-abu gitu, warna gold itu warna emas, warna silver itu juga warna-warna logam. Kalau material yang digunakan ya kadang-kadang kan orang ada yang saya mau pakai jendela kusen aluminium misalnya. Cocok nggak ya? Ya boleh-boleh aja terserah gitu kan ya, cocok material logam atau kayu ya terserah si penghuni rumah gitu kan ya. Lalu juga ada yang suka berbahan pagarnya saya mau pakai stainless gitu. Cocok nggak ya saya pakai pagar stainless jadi supaya stainless nggak dihadirkan di kolam renang aja misalnya gitu kan. Nah itu material logam gitu loh. Atau ranjangnya saya mau ranjang yang besi lah gitu. Nah itu memang macam-macam material. Ya, sebenarnya ada keseimbangan Feng Shui-nya lagi gitu teman-teman sekalian. Nah unsur air itu sifatnya adalah mengalir, terus keluar masuk atau tidak terikat bebas gitu, nggak terabang, nggak terikat gitu loh. Makanya air ini biasanya kita juga nggak bisa, oh ini air, jadi kalau orang yang ada unsur air itu mudi gitu loh. Jadi makanya kita bisa lihat karena air itu bergerak kan gitu. Nah aktivitas pun sama, aktivitas air itu aktivitas yang bergerak mobile gitu loh. Kalau dalam kawasan perumahan pasti kan ada yang airnya itu bagian-bagian kayak toko-tokonya lah, atau misalnya ada yang kayak jualan servisnya, ada aqua galon lah, kayak gitu misalnya. Nah ini bank juga termasuk air karena terjadi keluar masuk uang, keluar masuk orang gitu ya. Terus di antara lain juga travel, event organizer, semua itu adalah masuk unsur air. Warna air adalah biru, hitam itu masuk warna air loh. Pada orang memang kalau orang Feng Shui nggak suka warna hitam nih, katanya gelap, murni gitu, katanya duka cita. Sebenarnya sih hitam itu emang kalau secara umum duka cita, tapi adalah warna unsur air, cocok-cocok aja, asal jangan terlalu dominan gitu loh. Orang-orang kan nggak tahu nih, pakai hitam semuanya dihitamin gitu kan. Nah itu yang nggak boleh gitu maksud saya. Nah materialnya apa? Material yang air itu material kaca. Pernah lihat kan kalau rumah yang banyak banget kacanya, berarti banyak elemen air seperti itu. Kalau air lagi itu diantaranya lagi bisa kita mau punya fountain. Bu Jenny saya cocok nggak ya punya kolam ikan? Banyak banget klien saya nanya begitu. Bu Jenny saya cocok nggak ya kalau pelihara ikan, punya akuarium di rumah? Bu Jenny saya cocok nggak ya kalau punya lukisan ikan? Nah itu air gitu, menghadirkan air. Banyak emang kalau Feng Shui orang identik dengan lukisan ikan gitu. Tapi sekali lagi nggak hanya dari lukisan, kan bisa juga dari fountain, akuarium gitu ya. Nah kayu yang terakhir ini adalah ada yang keempat adalah kayu. Kayu itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya berkembang. Kita tahu kan tanaman itu berkembang, bertumbuh dan berkembang.
Kreativitas juga kan bertumbuh dan berkembang. Pemikiran, jadi orang yang mikir, yang kerjanya mikir, konsultan itu masuknya adalah unsur kayu gitu loh. Jadi karena dia berpikir, pasti kan berkembang. Orang seni juga berkembang gitu ya. Nah, warna-warnanya adalah warna-warna hijau gitu ya. Warna-warna yang bisa menimbulkan kreativitas gitu loh. Kalau orang pengen, Bu Jenny sih kepengen nih kamar anak saya biar anak saya lebih dinamis, lebih kreatif gitu. Oh, gampang, pakai aja warna hijau di salah satu dindingnya. Tapi hijaunya hijau yang soft ya, jangan hijau yang nyolok sekali gitu. Apalagi hijau lagi bagus tahun ini, saya bahas gitu juga. Dan kalau untuk materialnya, Bu Jenny saya cocokkan pakai lantai parket atau pakai lantai keramik ya. Nah, ini adalah 5 unsur gitu loh. Jadi kita cocokkan yang mana? Cocokkan kayu apa cocokkan tanah gitu loh. Memang kembali ke kita orang yang punya rumah lagi, terutama kepala keluarga gitu ya. Dan yang terakhir adalah unsur api gitu loh. Api ini kalau teman-teman tahu kan sifatnya panas, terus berapi-api, bersemangat gitu loh. Kalau kita tahu paling gampang ya orang-orang marketing itu harus memiliki semangat berapi-api gitu karena api sangat diperlukan untuk menyemangati lah gitu loh. Atau bidang-bidang yang lainnya berhubungan dengan api selain marketing gitu ya, misalnya panas berapi-api itu berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan hal-hal yang panas-panas lah kayak masak-memasak, kafe, catering. Bahkan ini kalau saya dari riset saya itu kadang-kadang posisi si kafe-kafe ini juga ada arah mata angin yang cocok loh teman-teman sekalian. Saya pernah riset, saya pernah ada konsultasi di satu mall yang besar gitu ya, di mana mallnya itu kok di sini selalu toko makanan tutup, kenapa? Ternyata tutupnya konflik gitu loh. Nah, memang itu banyak faktor. Itu saya bilang tadi jam terbang juga kan ya. Kalau warna api apa aja sih jadi warna yang bisa menimbulkan gairah gitu. Kalau misalnya di rumah saya semuanya pada nggak bergairah nih, pada kayak dingin gitu ya, boleh. Jangan kita harus yin yang kita seimbangkan. Yang dingin kita panasin pakai warna pink gitu, pakai warna violet. Violet juga masuk warna api gitu. Violet itu warna yang kalau kita tahu lilin kan tengah-tengahnya warnanya ungu gitu ya. Dan warna merah gitu, jangan takut pakai warna merah, tapi tentunya harus diatur juga ya, jangan merah yang berlebih gitu loh. Materialnya itu lampu, ada rumah yang banyak lightingnya. Aduh, saya kalau lihat rumah itu silau deh. Enggak juga, justru malah lampu itu bisa cleansing. Saya pada saat pindah ke rumah saya itu, rumah kawasan saya masih sepi. Caranya apa? Saya perbanyak lampu. Lampu di keempat titik sudut rumah. Jadi supaya ngangkat energi tanah. Jadi itu caranya teman-teman sekalian kalau mengangkat energi tanah. Tanahnya kita tuh ibaratnya udah lama nggak dipakai, udah lama saya sudah lama tidak aktif gitu ya. Kita harus ngangkat sendiri, pakai lampu gitu. Jadi lampu itu adalah salah satu cures daripada feng shui loh teman-teman sekalian. Nah, kita masuk nih yang paling seru nih. Udah mulai ya. Kayaknya sekarang tuh orang udah mulai sadar. Mereka selama ini mereka orang-orang sekarang zaman sekarang terutama kaum milenial gitu ya. Ya, saya sedikit membuka ya teman-teman milenial, maaf ya, jadi saya apa adanya gitu ya. Orang milenial tuh pada dasarnya maunya yang praktis. Jadi mereka tuh lama tuh terlena dengan materialistis hedonisme yang akhirnya hilang, nggak berbekas gitu. Kayak misalnya lifestyle mereka nongkrong di kafe, terus ngontrak apartemen. Nah sekarang mereka sadar nih, oh udah kayak gini, sejak pandemi akhirnya berpikir nih punya rumah nih, bagaimanapun juga saya harus punya rumah nih karena lama-lama tinggal di apartemen tuh sumpek juga ya misalnya ibaratnya kayak gitu ya, ada klien saya yang kayak gitu juga loh. Jadi aduh udah nggak muat yang pada saat berdua itu juga ada di buku terbaru saya itu. Pada saat berdua nggak apa-apa nih, nyaman, satu kerja begitu udah numplok punya anak satu, punya anak dua, nggak mungkin lagi kita harus punya rumah yang sederhana tapi sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah inilah anak-anak milenial kebanyakan klien saya nih, apalagi setelah baca buku saya mulai sadar, saya mau ikut sama Cici Jenny deh katanya gitu. Jadi dia pada KPR gitu, ada yang KPR, saya bilang udah KPR-nya pokoknya kalau selama feng shui-nya itu bagus, KPR berapa lama pun juga pasti akan kebayar dan selesai. Dan itu kasus dari saya sendiri. Saya ada di buku saya ungkapkan juga kok teman-teman kalau baca. Jadi bisa juga mungkin siapa tahu lebih lancar. Jadi kita masalah harga itu kalau misalnya feng shui-nya bagus dan benar pasti akan bisa tercover KPR berapa lama pun juga gitu. Jadi saya ceritanya yang penting apanya lokasinya bagus. Nah ini dia banyak orang tuh suka tinggal di rumah-rumah yang banyak pohon-pohonnya katanya adem gitu ya. Nah ini dia boleh pohon-pohon itu tidak dipermasalahkan secara feng shui asal jangan membuat gelap gitu. Makanya saya bilang daripada pusingnya tinggal di perumahan lama yang tidak ada mengurus untuk maintenance taman gitu ya, mendingan tinggal di kompleks perumahan oleh developer yang sudah ada maintenance untuk eksterior. Jadi karena teman-teman harus tahu luang luar rumah itu ada pengaruhnya juga terhadap kita.
ruang luar rumah itu ada pengaruh juga terhadap rumah kita gitu. Jadi akan bawa keberuntungan juga. Suka lihat kan kalau perumahan-perumahan yang lama itu kebanyakan pohon-pohonnya nggak keurus gitu ibaratnya gitulah. Ya kita mau suruh potong tapi akhirnya nggak ada yang tanggung jawab gitu kan ya. Sedangkan kalau di dalam kompleks perumahan pastinya lebih tertata rapi dan pastinya si manajemen juga akan mengatur. Benar gitu ya Pak Doni ya? Berarti kan kalau dari kompleks perumahan pastinya kan ada maintenance untuk taman, maintenance untuk lingkungan sekitar penghuni, benar begitu kan pastinya kan? Betul. Nah itu yang sangat kita perlukan saat sekarang karena dengan era logam semua bergerak cepat teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa tuh rumah itu kita nggak usah pusing lagi dengan hal-hal pengen yang kecil gitu loh. Jadi kayak ngurusin taman cuma sekedar hobi aja. Kalau untuk di jalanan itu kan urusan developer gitu. Ya kan maksudnya itu kan developer pasti akan maintain dari situ. Jadi itu sudah sangat benar saat sekarang ini banyak kaum milenial itu lebih suka menurut saya dari pengalaman saya teman-teman saya atau klien saya yang milenial itu lebih suka tinggal di kawasan perumahan punya developer gitu. Apalagi developer yang sudah udah bisa dipercaya gitu ya. Dan ini lagi, teman-teman setelah milih rumah, nyari pintunya dulu. Pintunya harus yang kokoh, tidak terhalang. Terus kokoh, kuat, stabil gitu ya. Nah ini kokoh, kuat, stabil ini, saya sih lebih menyarankan materialnya yang kokoh, kuat, stabil itu material kayu. Boleh kayu, boleh logam. Tapi kan teman-teman bisa bayangin, pintu logam tuh mahalnya kayak apa gitu. Maksud saya, mau berapa harga rumahnya kalau semua pintunya logam ibaratnya kan? Nah, kayu pun juga cukup asal kokoh, kuat, stabil, solid gitu ya. Dan pintu ini harus jadi ini juga perhatian. Banyak orang tuh menyepelekan pintu. Padahal pintu itu kan karena ada muai susut ya, karena ada cuaca panas, dingin. Kayak sekarang kan lagi pancaroba nih, udaranya kemarin gelap banget, sekarang terang. Kita bersyukur nih acara hari ini terang ya Pak Doni ya. Jadi udah bersyukur banget. Iya, cerah. Jadi harinya bagus nih. Jadi ini sebenarnya pintu itu kan muai susut. Nah, pada saat muai susut suka susah dibuka kan pintu itu kan. Terus pintu itu juga, nah macam-macam itu susah dikunci, susah dibuka, itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai pintu masalah. Dan kalau mungkin teman-teman sekalian ada air depan pintu masuk rumah gitu. Kalau teman-teman lihat, saya selalu kalau presentasi ada fountain yang masuk menuju pintu masuk utama. Jadi artinya rezekinya masuk gitu loh. Gitu menurut saya. Nah berikutnya lagi pintu utama itu haruslah besar gitu kalau menurut saya ya, besarnya sebanding lah dengan dengan lebar tanah kita. Kalau tanahnya kita kecil ya nggak usah gede-gede gitu ibaratnya kayak orang rumah isinya pintu semua ntar Bu. Nah benar Pak, apalagi kita kebayangkan kalau orang badannya kecil mulutnya gede, aneh nggak gitu maksud saya kan gitu loh. Proporsional ya Bu ya. Nah proporsional. Nah kalau orang badannya gede mulutnya kecil juga aneh gitu loh. Jadi ini teman-teman yang perlu perhatikan, pintu utama harus seimbang dengan besar lebar kafling kita. Gitu. Nah, yang satu lagi pintu belakang. Jadi jangan ngumpet-ngumpet pintu belakangnya gitu. Itu kan jokesnya ya. Jadi maksudnya begini teman-teman, hati-hati dengan pintu belakang. Pintu pertama dan pintu belakang itu kalau bisa jangan pintu belakang lebih gede. Banyak orang tuh suka, saya suka banget Bu Jenny kalau di belakang itu ada taman, saya bisa buka semua pintu. Waduh, pakai Excel pivot. Waduh, itu jadinya malah udaranya masuk jadi nggak seimbang dong. Jadi yang penting seimbang. Jadi pintu masuknya paling besar, pintu keluar belakang jangan lebih besar daripada pintu utama kalau bisa. Ya minim-minim sama besar lah gitu. Kalau bisa lebih kecil malah lebih baik gitu teman-teman sekalian ya gitu loh. Dan jangan yang pasti ini harus kokoh, kuat, stabil buat pintu utama. Dan ini nih kita masuk ke ruangan-ruangan. Apa aja ya yang perlu diperhatikan kalau punya rumah gitu loh. Sebenarnya ini dari kita lihat, saya lebih fokus kepada tahun sekarang. Tahun kerbau. Ini karena kita udah masuk ke bulan ke-6 ya, bulan Juni ya sebenarnya ya. Jadi udah setengah tahun lewat. Sebenarnya kalau di awal tahun sudah kasih tahu, teman-teman sekalian, tahun kerbau itu banyak masalah keluarga gitu. Jadi ruang apa dulu sih yang perlu diperhatikan? Ya tahun ini adalah ruang keluarga. Banyak banget orang-orang yang nggak aktif ruang keluarganya gitu loh. Jadi makanya beberapa acara-acara saya juga saya selalu ngingetin, nih kalau bisa mengaktifkan ruang keluarga. Jadi akibat dari era logam, sekarang kan logam ya, saya biasa katakan kan karena kerbau logam. Saya bilang tadi nih di awal, logam itu teknologi sedang berkuasa. Jadi pastinya semua anggota keluarga pegang teknologi. Dengan teknologi berkuasa, semua jadi pegang HP terus gitu. Jadi akhirnya semua di HP. Mager alias malas gerak gitu. Adanya di ranjang, kaum rebahan nih teman-teman sekalian ya. Emang paling enak rebahan, Bu.
Iya, emang sih kalau lagi pandemi gini rebahan itu udah paling nyaman deh. Iya. Tapi hati-hati gendut loh, hati-hati penyakit loh. Tadi kan Pak Doni bilang, jangan sampai sakit, sehat itu mahal ya Pak Doni ya. Betul, Bu. Betul. Nah, jadi ini buat kaum rebahan ini, tolong dong sekarang makanya sebagai yang punya rumah, terutama kepala keluarga nih, harus mikirin supaya ruang keluarganya itu buat nyaman, jadi supaya bisa aktif. Entah dengan kita cat warna baru, dengan menghadirkan TV baru, kadang-kadang juga jadi bisa buat kita betah loh gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh suka ruang keluarga itu, jadi yang penting ada ruang keluarga lah, yang penting ada sofa lah gitu. Padahal di era logam ini yang banyak masalah keluarga. Jadi banyak banget beban keluarga. Nah, beban keluarga ini harus diselesaikan, jangan sampai terjadi konflik keluarga. Yang bisa konflik keluarga kenapa? Ya karena semua di era logam ini jadi masing-masing gitu loh. Nah, nggak ada kebersamaan. Makanya teman-teman sekalian kalau beli rumah ingat ya catatan dari saya, ruang keluarganya itu harus aktif dan ini harus ada di jantung rumah, di tengah rumah. Jadi kalau bisa ruang keluarga ini juga harus digunakan gitu. Jadi malah menurut saya ya, kondisi pandemi ini malah kita semakin tahu loh, yang bermasalah itu bukan rumah-rumah yang kecil. Justru di rumah kecil itu kita mendapatkan kehangatan. Karena di rumah yang simpel itu kita bisa aktifkan semua ruangan. Justru rumah yang terlalu besar kadang-kadang jadi ada sektor yang tidak aktif. Nah itu. Apalagi ruang keluarga di rumah yang terlalu besar kadang-kadang juga jadi kayak kita udah malas terlalu nyaman di kamar. Sedangkan rumah yang sederhana, rumah yang kecil-kecil justru malah jadi bagus feng shui-nya. Jadi mas saya disitulah ingat kan banyak orang yang dari rumah kecil bisa jadi maju, beli rumah makin gede. Loh kok makin gede malah makin bermasalah gitu kan. Nah itu kenapa? Justru sebenarnya jangan kita lihat dari kecil atau gedenya, tapi lihat dari sesuai dengan keluarga kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting adalah jantung rumah ini hidup loh. Banyak orang pasti saya yakin jantungnya nggak hidup saat sekarang ini gitu loh. Ya ibaratnya orang jantungnya hidup kan mati gitu. Iya. Ya jadi makanya rumahnya jadi mati lah gitu. Ibaratnya rumahnya jadi nggak bergairah gitu. Jadi penghuninya masing-masing. Akhirnya ribut. Akhirnya konflik suami istri yang kita lihat banyak di Instagram tuh pada cerai lah, pada konflik. Nah itu dia karena ruang keluarganya nggak pernah diaktifin, kegedean rumahnya sih gitu. Terus itu ngomongin orang lagi dia. Nah kita balik lagi ke ruang makan. Ruang makan juga penting. Banyak juga nih, saya pernah ngajuin pertanyaan, bahkan di konten saya juga saya bilang, coba teman-teman kalau baru pindah rumah, kan sekarang kan zaman sekarang kan tanah nggak murah ya teman-teman sekalian ya. Ya karena kan kita tahu tanah makin lama makin mahal, gitu ya, karena kan makin terbatas. Nah pada saat beli rumah, udah habis-habisan beli rumah, apa dulu ya furniture yang harus ada gitu ya secara feng shui. Wah banyak banget follower saya bilang, dapur, wah itu semua banyak menurut saya yang perempuan kali ibu-ibu kali ya. Jadi karena ibu-ibu pikir kan dapur, benar sih dapur kan kita dapur ngepul jadi rezekinya hidup gitu. Tapi bagi saya nomor satu, pada saat kita pindah rumah kita utamain meja makan. Ya selain kamar kan 8 jam sehari, nanti saya ada bahas kamar. Tapi meja makan ini sangat penting loh. Jadi buat teman-teman sekalian yang tidak pernah makan di meja makan, tolong ya sekarang gunakan meja makan kalian. Ya itu kan banyak orang kan makan sambil nonton TV, nonton makannya di lantai gitu kan ya. Nah itu nggak bener gitu. Jadi kalau mau punya meja makan, makan di meja makan. Meja makannya itu nggak perlu mewah, nggak perlu dari kaca. Bahkan saya pernah nanya juga loh di konten saya, teman-teman lebih pilih meja makan kaca atau kayu gitu ya. Nah teman-teman ini ternyata follower saya pinter pada milih kayu gitu. Udah tahu dia karena baca buku saya, udah tahu karena sering ikut saya gitu. Jadi memang meja makan itu yang paling bagus kan stabil, kokoh kuat itu dari kayu. Kalau dari kaca kan kita takut ringkih, takut pecah. Memang kalau dari secara desain itu kaca itu cantik, kaca itu estetik kan gitu. Lebih elegan, lebih mewah mungkin terlihatnya ya Bu ya. Betul. Meskipun rumah sederhana, rumah kecil yang luasannya kecil kan kalau pakai kaca jadi lebih elit kan. Tapi sebenarnya enggak juga menurut saya secara feng shui bagusan yang kokoh kuat dan stabil gitu loh. Jadi teman-teman tolong diperhatikan kalau meja makannya kalian sekarang nggak stabil atau kacanya pecah, diganti aja deh gitu. Mendingan ganti meja makan kayu. Ini penting karena sumber rezeki. Baru pindah rumah, ya rezekinya harus hidup kan mau bayar KPR ibaratnya gitu. Ya hari gini gitu mana ada orang beli uang cash Pak. Itu saya sudah yakin. KPR itu paling mungkin apalagi bunga bank lagi sangat murah sekarang ini ya. Betul. Dan ini harus kita manfaatkan menurut saya. Jadi memang menurut saya hal yang paling tepat banget kalau buat teman-teman terutama yang belum punya rumah untuk berpikir jangka panjang itu harus punya rumah gitu loh. Apalagi bunga bank. Ya ini kan pandemi ini akan berlangsung sampai 3 tahun menurut saya sih ya. 3 tahun kesempatan gitu kita harus punya rumah gitu loh, harus dipaksain karena rumah itu ibarat jodoh.
Jadi orang yang Oh. kaya punya banyak rumah belum tentu bisa beli rumah loh. Punya banyak duit belum tentu bisa beli rumah. Bahkan orang yang nggak punya duit malah bisa beli rumah. Itu kejadian juga mas saya. Jadi beli rumah itu bukan masalah nggak ada atau ada duit gitu loh. Jadi yang penting masalah niat kita dan Niat jodohnya ya. waktunya gitu ya. Dan kita harus maksain memang beli rumah kadang-kadang. Tapi yang bagus ya secara feng shui. Nah, ini ruang tidur yang saya bilang. Jadi kalau pindah rumah setelah saya bilang kan kita logika aja lah bahwa tanah zaman sekarang tuh nggak mungkin murah gitu ya, tanah pasti mahal, bangun juga nggak murah kan, ongkos tukang, daripada pusing bayarin tukang, mikir tukang itu. Saya juga pernah bilang juga sih, kalau kita bangun sendiri pusing untuk apa, kita sekarang udah pusing sama kerjaan dengan pandemi ya, mendingan leave it to the expert, kasih developer. Udah tinggal masuk bawa furniture, nata interior, karena rumah itu banyak aspek loh. Makanya kalau orang Chinese tuh nggak boleh bangun rumah di bawah 40 tahun. Jadi kalau kita nggak ada tenaga, banyak orang kan nafsu besar, tenaga kurang, saya bilang NBTK gitu ya. Jadi maunya gue bangun sendiri rumah biar pas secara feng shui lah. Boleh kalau memang kamu sudah stabil secara emosi, secara finansial ya. Kalau belum, mendingan beli rumah aja jadi dari developer. Menurut saya itu lebih baik gitu ya. Jadi karena developer pasti udah ahlinya untuk nyari yang untuk kontraktor untuk bangun gitu kan, material gitu. Nah, yang setelah kita beli rumah itu habis-habisnya apa yang harus ada? Kamar tidur sama meja makan. Kenapa kamar tidur? Karena 8 jam sehari. Jadi orang normal kan tidur 8 jam. Ya memang sih pandemi jadi banyak rebahan, lebih banyak ada di kamar tidur. Gitu. Nah, kebayang kan kalau banyak rebahan, kamar tidurnya salah secara feng shui. Pantesan aja kerjanya nggak bisa maksimal. Pantesan aja omsetnya nggak kejar. Makin penting justru ya Bu ya. Iya. Makin penting ini kamar tidurnya, makin penting nih di masa pandemi WFH kan, sekarang. Betul. Kalau dulu kan kita di kantor gitu kan. Iya, sekarang betul. Kantornya di rumah. Karena dia nggak punya ruang kantor, akhirnya kantornya di kamar nih. Nah, kalau rebahan lagi. Nah, kalau kamarnya itu nggak seimbang secara feng shui, ya pastinya hasilnya ya kurang maksimal, teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau dulu kan kita sepertiga hari kan jam kerja 8 jam ya. Itu ada di kantor. Kenapa? Ya karena energinya energi kantor, energi yang, energi kuat gitu. Energi kamar kan energi dingin gitu ya. Itu dia. Nanti saya akan bahas juga hal ini. Jadi yang penting di kamar ini juga kita harus sesuai dengan kita. Nyaman, lancar, jangan banyak barang. Banyak orang tuh di kamar tidurnya itu yang saya lihat ya, karena orang kan dulu kan sering pergi meeting, malam pulang lagi meeting. Jadi banyak barang numpuk, baju numpuk. Padahal secara feng shui nggak boleh. Jadi jangan jadikan kamar Anda sebagai gudang. Kalau satu ruangan di rumah Anda sudah menjadi gudang, itu artinya dalam kehidupan Anda udah ada satu yang mampet. Gitu. Kalau mama kesehatan, Bapak tadi bilang kesehatan mahal, itu kira-kira udah ada lama-lama mampet dikit kali jadi stroke deh. Kalau stroke di rumah akibatnya jadi konflik deh gitu. Jadi rumah pun juga ibaratnya seperti tubuh kita gitu loh. Dan ini teman-teman harus perhatikan posisi kepala ranjang. Ada juga kok di buku saya bahwa kepala ranjang itu harus bersandar ke dinding yang stabil. Jadi orang selama ini nyalop gimana ya? Ada orang kreatif pindah-pindah kepala ranjang, ada yang di balik jendela lah, ada yang di jar pintu. Tapi yang paling benar adalah menata kepala ranjang segaris dengan dinding yang stabil gitu ya. Nah, sebaiknya ada perantara ruang ganti baju kalau untuk yang rumahnya cukup ya, untuk kalau ada kamar mandi dalam kamar tidur gitu. Jangan dipaksa kalau emang rumahnya itu nggak memadai untuk ada kamar mandi dalam kamar tidur. Saya juga rumah saya nggak ada kok kamar mandi dalam kamar tidur gitu loh. Karena buat saya kamar mandi dalam kamar tidur bisa menimbulkan aura penyakit gitu, aura sakit dingin gitu menurut saya gitu. Jadi teman-teman sekalian jangan maksain lah, kan toh kenapa orang zaman dulu lebih panjang umur, lebih sehat, karena mereka juga nggak maksain. Kalau zaman sekarang kan orang maunya one stop service gitu. Di kamar saya gampang WC, gampang nonton TV, ada dapur, bila perlu apartemen studio gitu ya. Itu sebenarnya nggak sehat. Itu bahkan tidak sehat sama sekali, karena dapur, kamar mandi, kamar tidur jadi satu, tuh wah udah benar-benar ancur-ancuran lah itu saya. Nah, ini yang paling bagus memang posisi ranjang itu bersandar ke dinding yang stabil gitu ya. Terus jangan tusuk sate langsung dari pintu. Jadi ranjang ini penting banget nih teman-teman sekalian. Jangan sampai ranjangnya salah secara feng shui. Nah, juga jangan sampai kepala ranjang nempel ke dinding WC gitu. Kenapa? Karena nanti kalau nempel ke dinding WC sering sakit kepala, pusing. Nah, ini kan kita kadang-kadang nggak bisa mikir ya. Kalau misalnya itu, di belakang rumah tetangga saya, kalau kompleks perumahan biasa nih, rumah tetangga saya, belakang saya WC atau nggak ya? Kan kita nggak tahu kalau rumah kompleks perumahan biasa kan gitu loh. Nah, ini posisi ranjang juga pun kalau bisa secara feng shui ini pokoknya harus stabil dan seimbang. Jangan di tengah ruang. Jadi kadang-kadang ada orang terlalu kreatif,
panjang tengah-tengah, jadi pusing gitu ibaratnya. Jadi hati-hati ya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang ada terlalu banyak barang, dia bingung mau dimana, akhirnya ranjangnya digeser. Ya secara nggak sadar ranjangnya di tengah rumah, di tengah ruang tidur. Nah ini dia nggak bagus ini dia. Oke. Oh, pokoknya banyak deh. Nah sekarang kita masuk nih ya ke lokasi pemilihan perumahan. Ya. Pada saat memilih rumah tuh orang banyak yang milih lokasi rumah, ada yang karena gengsi gitu ya. Karena gengsi atau karena apa? Banyak sekali perubahan yang terjadi karena kesehatan nih Pak. Jadi orang akan mencari, banyak banget klien saya karena masalah anaknya alergi di kota besar karena ada polusi, akhirnya mereka minggir. Katanya di daerah Bogor, daerah Sentul itu airnya lebih segar gitu ya, lebih alami gitu ya. Ya memang segar, kan ya. Karena memang pegunungan, kita nggak bisa bohong. Jakarta gunungnya kan gunung buatan, gedung-gedung gitu ibaratnya kan. Kenapa daerah Bogor, Sentul itu berkembang? Karena itu berada di sebelah selatan Jakarta. Jadi secara Feng Shui, bintang sedang bergerak terang ke arah timur dan selatan, terutama selatan. Jadi ini perumahan-perumahan yang berada di selatan Jakarta bisa berkembang ini saat sekarang ini karena memang Feng Shui. Angin kan banyak dari adanya gunung. Tapi tentunya bukan rumah tempat peristirahatan ya. Kita tahu dong ada rumah peristirahatan kan sama rumah tinggal beda gitu. Konsep yang terbaru ini pada developer yang baru, termasuk ada City Sentul kan juga developer yang mengembangkan di era zaman sekarang kan Pak. Jadi bahwa mereka bukan hanya tempat villa tapi tempat tinggal. Nah, ini yang benar karena angin, air juga kan tadi Feng Shui, angin dan air. Anginnya itu juga segar, anginnya juga mengalir. Terus airnya juga pastinya kan hidup kan, airnya nggak susah. Airnya juga bersih. Nah, itu paling penting dalam kehidupan tuh angin dan air gitu. Jadi, nah ini kenapa yang membuat daerah Sentul, Bogor dan sekitarnya bisa berkembang karena lagi kena bintang fungsi bagus nih kebetulan nih ke arah selatan gitu loh. Jadi bintangnya lagi terang ke arah selatan nih. Banyak orang nyari ke arah memang selatan sih gitu. Selatan dari Jakarta tuh lagi jadi inceran orang saat sekarang ini gitu loh. Karena berpikir memang ya kebetulan memang lagi bintang terang juga. Dan kalau teman-teman nyari rumah yang gimana sih secara Feng Shui gitu ya. Tadi kan saya bilang tahun 2020-2021 terjadi perubahan tren. Yang pasti ini sampai 2024 itu ada logam berkuasa. Jadi makanya saya sih melihat ya gampang ya, developer yang baru itu yang pasti update dengan teknologi. Gitu ya. Tadi kan Bapak lihat ada apa hub tadi Pak di kawasan Bapak? Gimana Bu? Tadi Bapak di kawasan Bapak ada apa hub? Commercial hub atau apa ada community hub? Ya, ada juga Bu. Commercial hub ada juga. Commercial hub, community hub. Jadi itu kan betul. Kayak untuk community hub juga ada. Nah, jadi itu kan sebenarnya kayak hub itu kan mengandalkan teknologi pastinya ya. Betul, jadi kan teknologi itu kan ada WiFi, benar? Lalu juga ada building automation system. Jadi pasti Bapak ada door lock. Jadi pintunya pasti Bapak juga smart system ya Pak ya. Iya. Ini perumahan zaman sekarang. Gitu. Karena orang udah nggak kayak zaman dulu lagi kan. Sama. Kenapa? Oh ini boleh minta tolong host untuk di mute yang lain. Nah biar nanti Bu Jenny sama saya aja yang terbuka. Oke. Saya lanjutin ya. Jadi kalau saya bisa lihat sih di mana developer yang sangat berkembang itu adalah yang menggunakan teknologi gitu. Jadi ADCT termasuk juga yang menggunakan teknologi mestinya kan, karena itu adalah satu instalasi bawah tanah semua. Jadi kayak kabel listrik, kabel semua itu bawah tanah ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Dan pastinya nanti WiFi juga pastinya kan cukup karena dia ada hub-hub. Semua yang berhubungan dengan hub itu adalah zaman sekarang teman-teman sekalian. Jadi itu adalah pasti mengandalkan teknologi. Nggak mungkin kalau Bapak bisa punya hub, teknologinya nggak kencang pasti kan gitu kan. Nah itu memang perumahan yang perlu kita cari zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang tuh nggak butuh rumah yang gede-gede gitu. Karena rumah yang gede-gede itu maintenance-nya susah. Betul, Bu. Terus terang aja sih, saya bilang kan rumah juga harus bersih, harus seimbang, harus lancar. Kalau rumahnya kegedean kita nggak bisa bersihin, nggak bisa ngandelin pembantu, gimana gitu kan ibaratnya kan. Mendingan saya kalau lihat rumah gede-gede itu saya langsung ngebayangin ini ngepelnya gimana, kelarnya berapa jam gitu kan, nyapunya gimana gitu. Lo kalau lagi pandemi pembantunya pulang kampung, takutnya pulang-pulang bawa virus corona atau enggak ya gitu. Harus bersihin dulu kan. Nah benar, jadi memang zaman sekarang itu udah terjadi perubahan tren menurut saya. Jadi kalau kebanyakan klien saya sih mereka kebanyakan ya nggak tahu ya kalau orang-orang milenial menurut saya mereka akan mencari rumah bukan dari luasnya, tapi dari sistem canggihnya yang bisa diakomodir dari rumah tersebut gitu. Karena kemudahan sistem itu bisa memudahkan aktivitas kita kan era logam.
Era logam adalah era yang membuat semua bergerak dengan cepat dan dinamis. Jadi kita dalam rumah bisa bergerak dengan cepat dan dinamis meskipun di rumah aja gitu ibaratnya kan gitu. Nah ini jadi sangat penting nih teman-teman kalau nyari rumah-rumah ini harus yang memadai untuk zaman sekarang, untuk aktivitas kita saat sekarang gitu. Kalau di situ wifi-nya nggak bisa kencang ya susah juga ya misalnya gitu kan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini udah mulai nih bahwa kebutuhan zaman sekarang itu ya itu, bahkan orang kan mikir udahlah saya pergi kemana-mana kalau HP ketinggalan aja udah kayaknya deg-degan gitu kan ibaratnya. Nah makanya buat supaya kalau kita nyaman dan betah di rumah apa, bahwa rumahnya itu adalah cerminan zaman sekarang. Rumahnya itu sangat teknologi banget deh gitu. Jadi good property dalam tahun 2021 menurut saya ada rumah yang sangat teknologi. Jadi bisa ada wifi, ada smart system, lalu juga ada jaringan-jaringan dari kawasan perumahan yang sangat canggih gitu loh. Jadi ibaratnya listrik bawah tanah. Jadi kan kita nggak pusing lagi kalau secara feng shui depan pintu masuk utama nggak boleh ada tiang listrik. Nah kan nggak ada lagi kan sekarang tiang listrik udah kependam semua gitu. Kan rumah zaman dulu. Makanya ntar lama-lama juga tren itu tiang listrik nggak boleh depan rumah juga udah nggak ada, karena lama-lama kan developer akan menciptakan supaya rapi. Jadi supaya di situ energinya bersih, supaya energi terang gitu kan. Dengan ada tiang listrik jadi pusing juga kan kalau ada pohon, ada tiang listrik, kebayang kan gimana. Iya. Gitu. Jadi makanya kaum milenial lebih suka beli rumah-rumah yang mereka juga nggak usah pusing lagi. Kalau menurut saya memang lebih benar begitu sih. Nah ini yang saya mau katakan sejak tahun 2020 sampai 2024 terutama nih, ntar tahun 2024 tahun naga sih ada perubahannya. Tapi sementara ini itu menurut saya work from home and school from home akan menjadi tren kita. Jadi teman-teman kalau punya rumah tolong yang bisa kita memadai juga untuk aktivitas work from home dan school from home. Karena ini akan terjadi loh dalam 2-3 tahun ke depan. Apa sih work from home itu yang sangat penting gitu ya. Bahkan teman-teman kalau baca buku saya juga mengatakan, bahkan Google Internasional juga sudah mengakomodir supaya semua karyawannya untuk bekerja dari rumah. Jadi kita di rumah itu harus menciptakan juga rumah itu nyaman buat kita gitu loh. Ini dia yang paling penting adalah kita harus punya kenyamanan yang kalau menurut saya rumah is the spirit of place gitu ya. Kadang-kadang ada kan orang yang sakit tinggal di rumah kontrakan, misalnya dia kan komuter tinggalnya di Jakarta kontrak, padahal rumahnya mengatakan di Sentul. Ya itu kenapa? Karena dia nggak seimbang kan. Nah, karena rumah itu bukan spirit dia gitu loh. Kalau rumah spirit of place pasti kita yang sakit jadi cepat sehat lah gitu ibaratnya. Dan karena rumah itu jadi lifestyle kan rumah jadi adalah tempat WFH, CFH ya. Jadi kita harus punya pojok unik atau ruang berekspresi. Cocok juga nih. Ini memang sangat penting. Kalau kita nggak punya ruang buat pribadi yang pojok unik ini, jadinya akhirnya rumah nggak jadi diri sendiri gitu loh. Bahkan ntar saya ada nyebutin juga nih. Nah, ini kita masuk ya sedikit dari Bapak punya denah gitu ya Pak ya. Ini kan saya ambil satu contoh denah di Aruna lah ya gitu ya. Lebarnya itu juga cukup seimbang lah dengan kondisi kebutuhan kita zaman sekarang gitu maksud saya. Jadi ada taman, karena nanti juga kita butuh taman, butuh unsur kayu. Jadi tahun 2020-2021 ini unsur kayu sangat dibutuhkan. Makanya saya nih ya kalau udah kayak gini saya bilang, Bu saya mau memperluas bikin dapur. Menurut saya nggak usah, ini udah bagus dari developer kayak gini. Jadi kadang-kadang tuh orang ya udah dikasih yang bagus maunya kebanyakan gitu loh. Nah itu yang nggak bener. Makanya akhirnya kan jadi bermasalah. Sebenarnya itu dengan kita buat rumah yang tertata seperti ini kan jadi udah bagus ya Pak ya. Bapak kan pasti udah mikirin buat ada 2. Nah ini juga ada ruang ekspresi. Nih kalau nggak salah ini ada ruang. Nah ini kan ada ruang mezanin ya Pak ya. Kalau saya tadi bilang ada ruang ekspresi, kalau di Bapak ini namanya productive room. Jadi bisa di ruang tidur atau jadi ruang kerja kan. Ini beda lantai. Jadi dia naik di bordesnya masuk ke ruang ekspresi beda. Jadi beda ketinggian ya Pak ya. Nah, ini juga ya bagus kalau saya bilang secara feng shui, karena kita memang harus punya di rumah itu sendiri ada satu, entah kita mau bikin ruang buku kek, ruang buat rebahan kek, ruang buat TV kek, ruang buat ngeband kek, buat apa, pokoknya ada satu aja ruang beda dari yang lain gitu. Jadi nggak cuma ruang tidur doang isinya gitu loh. Itu sangat penting zaman sekarang ruang ekspresi ini menurut saya gitu. Jadi terserah mau buat apa jadi diri kamu sendiri di ruang tersebut. Nah, makanya tadi saya bilang kalau bisa nih rumah, maka saya bilang kan ini denah Bapak udah bagus, udah ada tamannya. Makanya ini kalau customer Bapak mau ngembangin ke belakang, mau jadiin apa segala macam, dipikirin lagi ya apakah nanti nggak jadi, karena ini udah ada taman. Ini enak loh dengan ada taman di belakang. Ini saya bisa pakai buat kolam ikan. Bisa pakai buat taman karena unsur kayu sangat dibutuhkan nih. Jadi tahun kerbau logam
sangat membutuhkan unsur kayu. Jadi untuk lepas stres itu unsur kayu. Kenapa bisnis tanaman lagi berkembang? Ya itu karena lagi tahunnya orang yang nggak seimbang butuh unsur kayu. Makanya banyak sih klien saya yang milenial juga ya. Mereka nyari rumahnya akhirnya yang bisa punya taman kecil-kecil kayak gini. Kalau taman gede pusing urusnya. Ntar nebang pohonnya jadi kayak hutan lagi kan. Justru taman yang kecil kita bisa berekspresi gitu maksud saya. Jadi taman ini kalau bisa tetap ada gitu. Jadi bagi saya memang ini. Jadi gimana sih cara nyari rumah yang seimbang di tahun kerbau logam? Ya sebenarnya dari tahun kemarin dan tren yang baru ke depannya ini nggak cuma tahun kerbau logam. Yang pertama itu adalah ruang tempat berekspresi. Jadi ini sangat penting banget. Kalau saya bilang expression room, Bapak bilang productive room, terserah. Pokoknya yang penting ruang berekspresi. Jadi bisa jadi hobi, bisa jadi ruang kerja atau ruang belajar, terserah. Terus harus seimbang ya. Ingat teman-teman, kalau rumahnya itu jangan kebanyakan barang. Jadi kalau barangnya kebanyakan tetap harus rela buang barang. Saya pun juga setahun sekali ngebuang barang, ngebuang baju ibaratnya gitu. Kenapa? Karena itu harus ada perputaran. Jadi jangan sampai sayang buang barang. Orang zaman dulu banget, orang tua saya, orang tua kita semualah gitu ya. Pastinya sayang-sayang, jangan dibuang, ini nggak boleh. Jangan juga, ntar malah jadi buat rumahnya tuh jadi kayak gudang. Nanti jadi akhirnya penghuninya jadi lama-lama kerjaan jadi susah ya, apa jadi berantakan ya, itu dia. Jadi harus seimbang. Lalu aktifkan ruang keluarga nih, penting tahun kerbau logam ini karena banyak masalah keluarga, jadi harus kompak di keluarga. Jadi everything will be start from home. Jadi make your home full of spirit of yourself kan. Jadi spirit of family, spirit of myself, kayak gitulah. Dan yang paling penting sih tahun kerbau ini rumah itu jadi aspek yang sangat penting. Kayaknya udah kepanjangan lah. Saya udahin aja nih presentasi saya. Jadi biar teman-teman sekalian juga bentar lupa. Saya maklum. Jadi biar nggak ini ya, biar kita balik ke Pak Doni. Siapa tahu teman-teman mendingan langsung ke pertanyaan jawab aja atau gimana terserah Pak Doni ya. Panjangan. Oke. Boleh. Baik. Terima kasih banyak Ibu Jenny. Wah ini banyak banget ternyata yang dibahas sama Bu Jenny ini. Ini terus terang buat baik pemerhati Feng Shui sejak lama, apalagi buat yang masih baru-baru, yang masih tergolong awam gitu kayak saya gitu ya. Nyebutin Feng Shui aja masih bingung, Feng Shui apa gimana cara bacanya gitu. Ternyata Feng Shui gitu ya cara bacanya. Ternyata gitu ya. Setelah tahu kan malah banyak juga ya yang penting malah enak juga jadi tahu kan jadi memang jadi ini. Iya, kalau secara kalau saya perhatikan tadi Bu Jenny sampaikan gitu ya bahwa ilmu Feng Shui ini bukan sekadar ilmu ramal-meramal, bukan gitu, tapi banyak juga yang memang kalau ketika disampaikan Bu Jenny ya memang masuk logika juga. Misalnya, posisinya harus begini karena memang supaya aliran anginnya, udaranya bisa perputarannya bagus. Ya, itu kan logika banget ya Bu ya. Iya. Pengennya kita kan suasana rumahnya seger gitu ya. Terus juga habis dari sini pintunya kalau bisa jangan bertabrakan atau apa gitu. Posisi kepala ranjang tadi jangan ditempel sama kamar mandi. Ya karena memang lembab kan Bu, secara logika kan gitu ya gitu. Gimana nggak gampang sakit gitu kan. Gitu. Bener nggak sakit kepala kalau misalnya di belakang kamar mandi gitu kan. Pusing kayak orang mandi juga udah langsung kucuk kayak di hotel kan gitu ya. Iya. Oke, ya udah. Jadi gini Bu, sebelum karena ini banyak juga teman-teman atau para partisipan yang baru join dengan kita. Jadi halo, semua teman-teman saya juga setelah ini tadi kan Ibu juga sudah bilang ya. Kalau zaman sekarang sebenarnya ya kalau pengen bangun sendiri, bikin sendiri, ya waktu kita nggak ada di sana gitu ya. Makanya kenapa tadi Ibu sampaikan leave it to the expert. Nah, expertnya ya kita ini gitu, Adi Siti Sentul ini gitu ya. Adi Siti Sentul ini apalagi tadi Ibu bilang juga bahwa sekarang arah angin bintang itu sedang bergerak ke arah selatan dan timur, terutama ke selatan nih. Sehingga memang pilihan properti di selatan Jakarta itu ya memang secara Feng Shui jauh lebih bagus gitu ya. Nah, salah satunya adalah produk dari Adi Siti Sentul ini. Jadi memang sekarang wilayah di selatan Jakarta itu kan memang sedang lagi hot-hotnya ya gitu ya. Lagi bagus, bahkan tadi kalau kata Bu Jenny, bintang sedang bergerak ke selatan gitu ya. Nah, ini kan kalau Sentul kan memang di selatan Jakarta. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang memang berminat untuk memiliki hunian impian berkonsep rumah sehat dan rumah tumbuh di Adi Siti Sentul, ini lokasinya 0 km dari pintu tol sirkuit Sentul ya. Maka ini adalah saat yang tepat. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi marketing kami gitu ya, marketing dari Adi Siti Sentul, dapatkan promo DP 0%. Nah, sekarang kan lagi dipermudah nih segalanya nih.
Jadi lagi dipermudah, DP-nya juga 0% gitu ya, bunganya juga rendah gitu ya, bunga cicilannya gitu ya. Ini ada libur bayar di 1 tahun pertama, termasuk juga free AJB dan BPHTB, free biaya KPR, nah, kalau yang ngambilnya KPR, free home kit package, free cicilan bunga, serta banyak hadiah langsung lainnya di bulan Juli. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk mekanisme pembayarannya gimana? Adi Citi Sentul juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, dengan beberapa bank yang sudah dikerjasamakan adalah dengan Bank BTN, BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, di sini juga sesuai dengan yang ditampilkan di hadapan layar Bapak Ibu sekalian, sesuai tagline-nya, beli rumah tetap bisa bayar sekolah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir sama mikirin bayar sekolah, karena ini kan udah musim-musimnya nih, bulan-bulan Juni, Juli gitu ya, biasanya kan musim-musimnya bayar sekolah gitu ya. Nggak usah khawatir, karena kita ada promo dari Adi Citi Sentul dengan DP dan bunga 0% gitu ya. Free-nya seperti yang tertera. Kalau mau kontak, mau tanya-tanya aja kemana sih? Nah ini, kalau sekadar buat ya pengen tahu aja dulu gitu ya, atau memang apalagi ada ketertarikan atau minat pengen tanya-tanya detail gitu ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar. Itu ada nomor 085 28 30 30 300 ya. Jadi itu adalah nomor hotline-nya untuk Adi Citi Sentul, atau bisa juga ke nomor telepon resminya di 0251 7508383. Kalau yang nomor handphone tadi itu bisa di WhatsApp juga ya. Atau Bapak Ibu bisa mengunjungi marketing galeri kami di Adi Citi Sentul yang buka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 19.00 atau jam 7 malam di Jalan Anggrek. Exit-nya exit tol sirkuit Sentul ya, kilometer 33 Jagorawi, itu alamat lengkapnya seperti itu. Baik, saya kira sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, Ibu Jenny siap-siap nih, banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ya. Banyak banget pertanyaan yang sudah masuk. Ini saya coba, jadi memang tadi sudah kita umumkan juga di awal Bu Jenny bahwa nanti akan kita pilih dari sekian banyak pertanyaan, 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan gift gitu ya, atau hadiah berupa buku dari dari bukunya Ibu Jenny ya gitu ya. Nah nanti selain itu juga untuk selain 3 pertanyaan terbaik, nanti juga kalau untuk Bapak Ibu yang men-share acara hari ini di IG Story dengan melakukan tag ke @AdiCitiSentulOfficial dan @JennyFengShui, itu juga akan mendapatkan hadiah menarik berupa voucher GoPay. Nah, nanti teman-teman dari panitia atau dari host akan menghubungi ya. Oke, baik, kita langsung bacakan saja beberapa pertanyaan Bu Jenny. Oh ya, nanti setiap pertanyaan pasti akan dijawab. Sekali lagi, setiap pertanyaan pasti akan dijawab, tapi mungkin tidak semuanya disampaikan sekarang. Nanti akan dijawab infokan di akun IG-nya Adi Citi Sentul, Adi Citi Sentul Official. Jadi Bapak Ibu silakan sambil follow juga Adi Citi Sentul Official. Semua pertanyaan yang masuk hari ini ke Ibu Jenny mungkin tidak semuanya terbacakan, tapi pasti dijawab oleh Ibu Jenny, namun dijawabnya melalui akun IG Adi Citi Sentul Official. Jadi stay tune di akun itu ya. Sekarang saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Danik Ur. Ya. Bu Jenny, bagaimana kalau sudah terlanjur membangun properti, tapi nggak sesuai sama Feng Shui nih Bu? Gimana cara mensiasatinya? Nah, ini udah terlanjur kebangun gitu Bu, tapi pasti lihat-lihat kayaknya nggak sesuai Feng Shui ini. Gimana ya caranya ya mensiasatinya Bu? Iya. Mungkin itu pertanyaan pertama Bu, mau langsung dijawab atau? Langsung satu-satu ya Pak, karena banyak banget kan, ntar jadi kita biar lebih enak, ntar saya lupa lagi jawabnya. Ya boleh satu-satu aja Bu ya, boleh silakan Bu. Silakan dijawab. Iya banyak banget nih teman-teman, makasih banget udah banyak antusias banget Bu. juga. Iya betul. Jadi gini ya, memang banyak juga sih. Rumah kan saya bilang aspek dari rumah tinggal tuh banyak banget ya. Betul. Jadi kan karena kita ngebangun rumah juga pastinya prosesnya juga kan panjang, makanya saya bilang leave it to the expert. Jadi memang kalau nggak sesuai secara Feng Shui, yang mana dulu nih yang nggak sesuai gitu kan. Yang paling penting gini aja deh, yang penting kamar tidur dulu deh gitu loh. Karena tidur kan 8 jam sehari.
Jadi kamar tidurnya itu harus seimbang secara feng shui. Ya coba ubah kamar tidurnya gitu kalau mungkin. Jadi ubah posisi kepala ranjang supaya bisa bersandar dengan yang stabil gitu. Sama kalau bisa jangan ada kamar mandi dalam kamar tidur gitu aja udah. Kalau nggak bisa kamar mandi dalam kamar tidur ya udah jadi terpaksa kamar mandinya dikasih penghalang lain apa gitu kan bisa juga. Apa meja makan udah itu aja lah. Bis kan susah aspek rumah kan banyak ya Pak ya gitu. Iya. Oke, jadi yang perlu disiasati kalau memang nggak bisa ya kan ngebongkar semua yang udah jadi kan nggak mungkin juga ya Bu ya. Iya, susah kan. Tapi kita siasati mungkin dari kamar tidur dulu karena memang paling banyak waktu kita akan ada di sana ya. Jadi kamar tidurnya tadi ya Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan Bu Jenny disesuaikan dulu gitu. Malah kalau bisa jangan ada kamar mandi dalam kamar tidur Bu ya. Padahal sebenarnya kalau gitu. Padahal sebenarnya sekarang kan banyak yang seneng kepraktisan seperti itu ya Bu ya. Iya, tapi kalau saya sih ya udahlah yang sehat-sehat aja lah. Gitu. Oke. Jadi secara aspek kesehatan ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau yang udah terlanjur ngebangun yang nggak sesuai, cari dulu mana yang nggak sesuainya. Kalaupun memang ada yang nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai, utamakan dulu kamar tidur. Ya, kamar tidur tuh diutamakan gitu ya. Yes. Untuk mensiasati. Oke, terima kasih Bu Jenny. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Pak Rizky Pratomo. Izin bertanya nih Bu Jenny, bagaimana dengan penormoran rumah? Ada nomor 4, 13, 14, yang gitu-gitu ya Bu ya. Apakah menurut Feng Shui, nomor-nomor tersebut tidak bagus untuk kita tempati gitu ya? Itu pertanyaan pertamanya dari Pak Rizky. Lalu yang kedua, bagaimana yang berciri khas tusuk sate? Nah, apakah boleh ditempati atau enggak gitu ya? Mungkin ada tipsnya juga. Nah, mungkin itu dulu pertanyaan dari Pak Rizky. Nih kayaknya kalau nomor 4, 14, 13 ini saya ada materi di TikTok saya juga nih. Ya, jadi nomor itu sebenarnya ya teman-teman sekalian ya, just the number, just the saying gitu. Cuman ucapannya aja. Tapi kan nggak semua orang kan ngerti ucapan Mandarin gitu loh. Jadi angka 4 se gitu katanya mati gitu. Tapi kan itu kok ucapan se. Nah, bingung kan loh? Karena bahasa Mandarin ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda ibaratnya kan. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa Mandarin ya udah nggak usah ikut-ikutan. Tapi kalau memang akhirnya udah ketakutan kan main over matter. Aduh kata orang nomor 4 katanya sial nih, mati nih ya. Gini aja, gampang tinggal tambahin A, B, C, D. 4A, 4D apa 4B gitu. B kan yang kayak angka 8 gitu loh. Ya gitu aja sih. Jadi banyak juga kok klien saya yang daerah yang elit juga dia akhirnya nomornya 4B gitu. Jadi kayak 48. Gitu 13 gitu. Tapi kan itu kan dari budaya yang berbeda-beda. Tapi kalau saya sih lebih ke kutub mata angin. Jadi ada utara selatan, timur barat kayak begitu. Gitu. Nah, tusuk sate nih Pak. Saya jawab tusuk sate ya. Ini juga ada di TikTok saya nih. Apakah ada yang ngikutin? Jadi sebenarnya menurut saya rumah tusuk sate juga nggak jelek kok. Cuman memang tergantung dari jalan yang ada di depan dalam rumah tersebut. Kalau jalannya itu jalan utama, jalan arteri, main road gitu ya, pastinya rame, banyak mobil. Jadi yang mempengaruhi rumah tusuk sate menjadi jelek adalah aura dari aktivitas jalan. Semakin jalan itu padat, semakin jalan itu rame, maka makin jelek. Kalau yang jalan itu jalan kompleks perumahan kan sepi. Yang masuk juga cuma orang-orang penghuni yang klaster ibaratnya. Sebenarnya saya sih nggak masalah. Tinggal kita atur aja. Kalau kita takut, yang bagian depannya jangan kamar tidur. Tapi kalau sampai kamar tidur kita atur jendelanya jangan kena ke jalan gitu ibaratnya. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Kalau kompleks perumahan relatif lebih aman untuk hal tusuk sate tersebut ya. Hanya yang masalah itu kalau jalan besar, jalan provinsi, jalan arteri, nah itu malah cocoknya untuk usaha gitu loh menurut saya gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk di rumah yang lokasinya di tusuk sate sebenarnya nggak masalah apalagi kalau di komplek perumahan ya Bu ya. Yes, betul. Kalau di komplek perumahan ya. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ini banyak banget pertanyaan kalau saya perhatikan Bu, tapi memang kalau saya baca-baca gitu ya, kalau saya baca-baca ada juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab dengan pemaparan penjelasan Ibu tadi di awal gitu ya. Kan Ibu tadi sempat sharing materi itu, beberapa pertanyaan saya kira ada yang sudah terjawab dari penjelasan Ibu. Tapi untuk yang belum saya coba tanyakan kembali ke Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Evelyn. Di antara kelima unsur di atas, mana yang dianggap dominan? Apakah unsur logam? Itu pertama. Lalu kalau sio yang cocok dengan unsur logam apa? Gitu ya. Terus kalau memilih rumah
kenapa tidak boleh menghadap jalan atau tiang listrik atau seberang pintu orang gitu ya. Sepertinya tadi beberapa ada yang sudah dibahas sama Ibu, tapi nggak apa-apa Bu, mungkin bisa dibantu dijawab kembali. Yang pertama terkait dengan dari 5 unsur, apakah yang dianggap dominan unsur logam, terus yang kedua sio apa yang cocok sama unsur logam, yang ketiga kalau milih rumah kenapa nggak boleh ngadep jalan atau tiang listrik atau seberang pintu orang. Silakan Ibu. Oke. Makasih ya kesempatannya. Jadi saya lihat dulu nih, banyak nih. Berbicara masalah arah mata angin. Jadi kalau saya biasanya Bu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya tidak pernah mengkategorikan dari sio cocoknya hadap ke barat kemana gitu, enggak. Karena itu nggak bisa diambil patokan. Jadi makanya kan karena saya udah ahlinya agak detail juga, biasalah ya namanya juga ahli detail, saya biasanya akan melihat tanggal lahir lengkap seseorang dari jam, tanggal, bulan, dan tahun. Ini udah masuk ke detailnya nih. Jadi nanti yang dicari adalah kepala keluarga. Dan zaman sekarang kepala keluarga nggak mesti suami. Yang biasanya saya cari adalah pencari nafkah utama yang income-nya lebih tinggi. Ada juga klien saya istrinya yang lebih menghidupi. Jadi kita dukung buat istrinya, nanti kamarnya buat suaminya gitu. Jadi memang ini sangat personal gitu ya. Tapi saya kasih arah hadap lagi dulu ya. Jadi banyak orang memang secara arsitektur suka hadap timur, matahari pagi. Ya, gitu. Matahari bersinar, matahari pagi betul. Ya Bu ya. Tapi memang secara feng shui matahari itu adalah cleansing alami. Jadi untuk membersihkan alami. Kalau rumah bermasalah secara feng shui gimana caranya ya? Kasih sinar yang banyak, kasih matahari. Bahkan rumah saya yang sektor bermasalah, saya kasih skylight namanya. Jadi supaya jadi bersih sama matahari langsung. Kalau misalnya ada tanah bermasalah, saya suruh ambrukin, diemin sinarnya matahari selama 6 bulan sampai 1 tahun, gitu kayak gitu. Jadi memang matahari itu adalah dan hadap matahari itu bisa timur, bisa barat, gitu kan? Matahari sore juga bagus barat, tapi memang biasanya orang-orang yang suka hadap barat tuh jangan-jangan kalau milenial ya orang-orang yang suka dengan teknologi. Karena hadap barat itu lebih dominan dengan biasanya teknologi kan logam. Jadi kan barat itu logam ya. Jadi banyak memang ke arah barat itu disukai juga. Kalau saya sih merasakan juga barat itu juga bagus juga kok, meskipun orang bilang matahari barat sore panas. Tinggal diatur aja kamarnya kan gitu kan. Tapi di sini jaringan internet segala macam lancar. Kita bergerak bidang logam itu lancar. Jadi logam itu cocok juga untuk ibaratnya dunia-dunia logam yang mau ibaratnya lifestyle logam lah gitulah ya. Timur juga cocok karena arsitektur suka timur. Nah, sekarang dari riset feng shui saya. Jadi ini riset yang sebenarnya agak mahal juga sih risetnya. Jadi dari pengalaman saya tahu itu ternyata utara selatan itu adalah arah yang bagus untuk properti. Gitu. Jadi tanah itu akan cepat naik harganya dan nggak akan rugi kalau beli utara selatan. Kalau beli menghadap utara dan selatan ya Bu ya. Utara ataupun selatan. Banyak makanya orang tuh ya, makanya developer tuh kalau rumah utara selatan pasti habis duluan. Nggak tahu kenapa. Tapi memang dari riset saya juga begitu. Karena utara, terutama kalau bisa dapat utara 8 derajat utara atau 178 derajat selatan gitu ya, itu memang derajat-derajat properti loh, aneh memang. Jadi kayak banyak banget. Nah, kalau kita lihat utara selatan kan sekarang bergerak ke selatannya Jakarta. Kebetulan utaranya Jakarta lagi agak sedikit bintang gelap nih, makanya utara Jakarta lagi banyak masalah deh gitu, yang masalah tata kota lah, masalah yang lainnya. Dan memang utara selatan itu juga kita lihat. Bapak juga pasti kan punya kawasan-kawasan yang rumah-rumahnya itu utara selatan ya orientasinya ya, saya lihat ya. Iya, iya. Nah, jadi utara selatan ini biasanya sangat dicari orang, Pak. Karena orang katanya nilai tanahnya cepat naik dan nggak akan rugi kalau di utara selatan. Gitu aja deh. Cukup menjawab ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Ibu Jenny. Oke, kita ada pertanyaan berikutnya nih Bu dari Ibu Karina Hasyani Manurung. Ibu Karina Hasyani Manurung, pertanyaannya, tadi kan penjelasan Ibu udah banyak nih ya. Dari beberapa penjelasan mengenai Feng Shui yang Ibu berikan, apa aja sih mitos tentang Feng Shui mengenai hunian yang sering beredar di kalangan masyarakat? Gitu ya, kan suka ada mitos-mitos ya Bu ya. Terus juga mungkin pertanyaan kedua karena masih dari yang sama, kalau untuk cermin di hunian sendiri, apa ada penjelasannya Bu secara Feng Shui untuk tata peletakan cermin yang baik gitu ya? Jadi pertanyaannya Ibu Karina dua itu Bu. Jadi apa saja mitos tentang Feng Shui mengenai hunian yang sering beredar di kalangan masyarakat, lalu ya mungkin apakah itu mitosnya benar apa enggak gitu ya. Kalau Ibu kan pakarnya nih, mungkin bisa meluruskan sekalian nih Bu.
Terus juga yang kedua, tata cara peletakan cermin yang baik itu kayak gimana? Boleh silakan Ibu dijawab, Bu. Iya, ya mitos dulu ya. Aduh, banyak banget mitos yang beredar di masyarakat. Yang Iya. paling sering adalah mitos tusuk sate. Lalu Oke. juga angka-angka tadi itu juga benar. Oke. Terus lalu juga ada lagi rumah yang bawa sial katanya gitu. Rumah yang bawa sial itu yang kayak gimana, Bu? Ada kayak macam-macam. Lalu ada lagi di rumah ini saya nggak hoki, atau lagi misalnya ada lagi rumah berhantu, macam-macam ya Pak. Jadi memang gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, rumah itu memang banyak aspek kan. Jadi kita juga banyak mitos yang beredar. Betul. Pokoknya tadi kan saya udah kasih tips-tips tuh, jangan mencari rumah yang gelap, apa segala macam. Dan rumah pun harus kita huni. Jangan sampai rumah itu kita cuma tinggal hari Sabtu Minggu doang. Ya untuk apa gitu maksud saya. Kalau udah punya rumah ya dia harus dihuni tiap hari. Pokoknya rumah itu nggak boleh kosong. Dan usahakan setiap ruangan Anda itu aktif gitu aja deh. Pokoknya mitos banyak banget, mitos sampai pusing kalau mikirin mitos, apalagi ya banyak lah ya, kadang-kadang ya gitulah. Jadi memang, nah kalau kita maju beli rumah ya harus hati-hati, belum tentu rumah yang baru itu bisa lebih bagus gitu. Kadang-kadang rumah yang kecil malah lebih bagus gitu. Berarti itu ya. Oke, itu mitos ya, secara mitos. Ya. Jadi banyak juga sebenarnya yang nggak tepat gitu ya. Ya benar. Jadi hati-hati dengan mitos ini. Yang penting tadi saya kasih tips-tipsnya, dan jangan terlalu banyak barang di rumah Anda, itu aja. Jangan terlalu banyak barang ya. Iya. Harus seimbang. Ya. Terus tadi ada lagi cermin ya. Iya, tata letak cermin kayak gimana, Bu? Kayaknya ada banyak juga di konten saya. Teman-teman ikut Instagram saya pasti tahu lah ya, konten cermin gitu loh. Cermin pokoknya nggak ada masalah sih. Justru cermin itu adalah pure secara feng shui. Cermin kan memantulkan, jadi cahaya alami. Cermin sama lampu itu adalah pure feng shui. Asal jangan sampai cermin di depan ranjang. Kalau kita ranjang dan cermin itu nggak boleh, itu aja. Di tempat yang lain-lainnya sih nggak ada masalah gitu ya. Di depan pintu ya masih boleh, menggandakan ruangan 2 kali lipat nggak apa-apa, itu aja. Oke. Jadi cermin tuh pokoknya jangan di depan ranjang ya, Bu ya. Selain itu masih oke ya, Bu. Oke, Bu. Satu pertanyaan lagi ya, Bu ya. Nanti yang sisanya nanti mungkin kita bisa bahas di IG-nya Adi City Sentul Official. Dari pertanyaan dari Ibu Sylvia ini namanya Ibu Sylvia. Banyak ya Ibu Sylvia pertanyaan tadi. Iya, Bu Jen, untuk desain perumahan Adi City Sentul ini cocok untuk unsur apa aja sih gitu ya, dan sio apa aja gitu ya. Terus yang kedua, ruang tidur, effective room dan lain-lainnya itu apakah hanya cocok di tahun kerbau logam atau di tahun-tahun lainnya juga gitu. Nah, ini udah mulai agak detail nih pertanyaannya nih. Terus apakah lokasi utara selatan juga mempengaruhi lokasi hunian? Tadi mungkin udah sempat kesebut tapi nggak apa-apa ya, Bu. Jadi satu tentang desain perumahan Adi City Sentul tadi Ibu sempat bahas di paparan Ibu tuh. Ini cocok untuk unsur apa aja, itu yang pertama. Yang kedua untuk unsur apa aja dan sio apa aja. Lalu yang kedua ruang tidur, effective room dan lain-lain itu hanya cocok di tahun kerbau logam ini atau di tahun-tahun lainnya juga gitu ya. Lalu yang ketiga lokasi utara selatannya kayak gimana, mempengaruhi lokasi hunian atau tidak. Itu Bu, silakan Bu. Oke, saya lupa deh. Gini deh, tadi dulu ya, hadap Adi City ya. Saya lihat Adi City kan ada side plan. Waktu itu saya disodorkan pas meeting kemarin. Betul. Ada utara selatan yang dibuka pasar sekarang utara selatan ya. Iya. Memang semua sektor baik ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Tapi memang saya bilang tadi utara selatan itu bagus dan timur juga bagus. Dan mestinya saya sih nggak ada kategoriin ya yang ini cocok untuk show ini, nggak ada gitu loh. Bagi saya yang paling penting denahnya ini udah bagus. Jadi denahnya itu nggak sampai di pojok-pojok itu ada WC. Dan saya lihat denah dari Adi Sentul City ini semuanya adalah taman. Nah itu yang saya suka. Jadi kalau kita lihat dari perumahan-perumahan yang dengan lebar 6 misalnya ya, kebanyakan tuh pojok belakang itu mereka perluas, kalau nggak dapur WC. Nah itu doang yang masalah. Iya. Nah ini yang saya suka, taman itu yang paling benar. Jadi meskipun kecil tapi kita harus tetap seimbang, harus ada taman gitu, jadi supaya angin kan mengalir depan ke belakang. Jadi anginnya itu kan pasti dari depan bisa ke belakang ada angin lagi. Jangan kita bayangin kalau rumah kita mepet, kita mau ke tetangga belakang, jadinya nggak ada angin di belakang, kan akhirnya itu dia yang nggak seimbang. Iya. Gitu. Jadi saya sih nggak akan mengategorikan utara selatan cocoknya untuk siapa, tapi saya lihat klaster yang dibuka ini mestinya bagus karena utara selatan. Dan bersyukur juga klaster yang utara selatan ini yang klaster yang terjangkau harganya kayaknya ya. Gitu. Saya lihat untuk rumah pertama terjangkau lah gitu loh. Untuk rumah pertama sangat terjangkau ini gitu loh. Utara selatan itu paling bagus secara properti gitu aja.
Ini penjelasan Ibu nih bukan karena pesan sponsor ya Bu, tapi memang berdasarkan expert judgment gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman expert gitu ya. Biasanya orang tuh Utara Selatan ya buat yang paling mahal. Nah, ada sini baik kan. Jadi dibuat yang cluster yang banyak gitu. Boleh, malah lebih enak Utara Selatan. Dan saya lihat pembagian dari side plan-nya itu lurus gitu, bagus. Utara Selatannya gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Oke, baik. Kalau untuk pertanyaan kayaknya nggak memungkinkan kalau kita bahas semuanya satu-satu. Jadi tadi sesuai dengan informasi dari saya bahwa dari teman-teman dari host juga sudah menyampaikan bahwa nanti ini nggak semuanya akan sempat kita bahas, tapi semua pertanyaan nanti pasti akan Ibu Jenny jawab, tapi nanti melalui akun IG officialnya dari Adi City Sentul Official. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau yang nggak disebutin pertanyaannya gitu ya. Nanti semua akan dijawab, tapi di akun IG-nya Adi City Sentul Official. Dan beberapa pertanyaan juga sekali lagi sudah banyak juga sebenarnya yang dipaparkan oleh Ibu Jenny ketika presentasi tadi. Jadi saya kira sudah cukup mewakili dan menjawab. Baik, untuk acara selanjutnya ini pengumuman pemenang pertanyaan terbaik, Bu. Jadi sudah dipilihkan oleh para host dari kami. Jadi gini Bu, nanti kan akan ada, Bu Jenny kan udah ngeluarin buku nih ya, gitu ya. Nah, nanti akan untuk tiga pemenang 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah buku. Nanti yang saya sebutkan mohon untuk menuliskan di kolom chat nomor teleponnya gitu supaya nanti bisa dihubungi oleh panitia. Lalu juga ada juga yang yang sharing acara ini yang terbaik juga akan dapat voucher GoPay, nanti akan diumumkan juga. Silakan menyampaikan nomor teleponnya juga di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan terbaik ini adalah yang pertama saya bacakan. Yang dapat hadiah untuk buku dari Ibu Jenny adalah yang pertama dari Danikpur. Nah, ini Danikpur nih, saya nggak tahu laki-laki apa perempuan ya, tapi Bapak atau Ibu Danikpur dimohon kesediaannya untuk menuliskan nomor handphonenya di kolom chat supaya bisa dihubungi oleh kami dari panitia. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah dari Pak Rizky Pratomo. Nah, ini juga orang kedua yang mendapatkan hadiah. Jadi yang pertama dan kedua ini, mohon maaf, yang pertama dan kedua ini buku, yang ketiga ini voucher GoPay ya. Yang ketiga voucher GoPay. Jadi untuk yang mendapatkan buku, sekali lagi saya ulang, Bapak atau Ibu Danikpur. Lalu yang kedua adalah Bapak Rizky Pratomo. Kalau Rizky Pratomo udah jelas Bapak kayaknya ya. Nggak mungkin Ibu nih kayaknya. Silakan untuk keduanya bisa menampilkan di kolom chat, bisa chat di langsung ke semua atau bisa chat juga ke host gitu ya. Nah, nomor telepon atau nomor HP-nya nanti kita akan hubungi. Nah, untuk yang satu orang berikutnya yang beruntung adalah mendapatkan voucher GoPay. Voucher GoPay-nya berapa tadi ya? Saya lupa. 100.000, 150.000 lupa saya. Tapi voucher GoPay ya. Akan dapat voucher GoPay yaitu pertanyaan dari Ibu Sylvia. Nah, pertanyaan dari Ibu Sylvia mendapatkan voucher GoPay. Baik. Nah, untuk pengumuman pemenang sudah, gitu ya. Jadi sekali lagi, buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya mungkin sebelum menutup, saya akan menyimpulkan dulu dari versi saya. Nanti mungkin saya akan minta juga Ibu Jenny menyampaikan kalimat penutupnya. Kalau dari berdasarkan kesimpulan diskusi kita, yang saya tangkap adalah sekali lagi, Feng Shui itu bukan ilmu ramalan gitu ya. Kalau kita di orang Jawa mungkin ada primbon ya Bu ya. Yes, gitu. betul. Kalau di Chinese mungkin ada Feng Shui gitu ya. Tapi justru lebih ke arah ilmu tentang keseimbangan kita dengan lingkungan. Jadi keseimbangan kita dengan lingkungan kita gitu. Nah, jadi banyak juga bahkan ilmu-ilmu yang diajarkan atau dipaparkan di Feng Shui itu banyak juga ilmu-ilmu yang memang ya masuk akal secara logika gitu ya. Karena dari Feng Shui sendiri itu memperhatikan 2 unsur utama. Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Betul Bu Jenny ya? Iya, betul. Jadi yang dilihat adalah kondisi anginnya, udaranya bagus enggak, sirkulasinya oke enggak, dan juga airnya gitu ya, mengalir atau enggak di rumah gitu ya. Nah itu.
Lalu juga dalam memperhatikan aspek properti atau rumah tinggal untuk Feng Shui perlu diperhatikan juga beberapa unsur dan elemen. Tadi juga sempat dibahas oleh Bu Jenny tentang Adi City Sentul sendiri sebagai penggagas acara ini dari sisi interior, eksterior gitu ya. Itu secara tampilan, secara objektif tadi Bu Jenny selaku expert gitu ya menyampaikan bahwa secara desain, denah gitu ya, lalu juga interior dan eksteriornya perumahan di Adi City Sentul ini sudah sangat memadai, sangat oke dari sisi Feng Shui, terutama ambil yang menghadap utara dan selatan karena harganya ke depan bakal naik terus. Gitu. Oke, terus juga ya berdasarkan kesimpulan tadi bisa kita lihat bahwa dengan kita menambah ilmu tentang Feng Shui, mudah-mudahan akan banyak memberikan manfaat juga untuk kita semua. Mungkin sebelum saya tutup, Ibu bisa Bu Jenny menampaikan kalimat penutup tentang diskusi kita pada hari ini, sharing session kita pada kali ini tentang Feng Shui sendiri dan juga bagaimana pemilihan properti berdasarkan unsur Feng Shui-nya. Silakan Ibu Jenny kalimat penutupnya. Ya, teman-teman sekalian, makasih banget kesempatannya Pak Doni ya. Jadi ini kan saat yang tepat untuk kita berpikir untuk mencari rumah gitu atau membeli rumah gitu ya buat teman-teman milenial terutama yang belum punya rumah sendiri gitu ya. Apalagi yang paling penting secara Feng Shui itu harus cari rumah yang angin dan airnya itu mengalir gitu, yang paling penting ya. Dan juga jangan lupa juga kalau kita menghadirkan ruang ekspresi diri sendiri. Entah itu productive room, entah itu expression room, itu tetap harus ada di rumah kita saat sekarang. Dan juga menurut saya house is the spirit of place. Jadi jadikan rumah itu sebagai diri Anda sendiri gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan kalau saya bilang leave it to expert doesn't matter. Jadi kita udah punya ahlinya masing-masing. Jadi pada kita pusing mikir semua hal, lagi pandemi yang akan berlangsung kan nggak mungkin cepat gitu ya. Apalagi tahun kerbau bergeraknya lama satu persatu. Jadi kita mendingan leave it to the expert. Kita tinggal mikirin ininya aja. Memikirkan yang mana yang rumah ini serak di hati saya, lalu sesuai dengan budget dong. Tentunya kan yang tadi kan lagi dibuka klasternya, saya lihat harganya juga sangat terjangkau sekali gitu ya ibaratnya ya. Nah, jadi itu juga sangat penting gitu loh. Yang penting kan karena apalagi Bapak bilang nggak akan mempengaruhi daripada biaya sekolah. Nah, itu juga bagus kan maksudnya karena beban keluarga di tahun kerbau logam ini sangat banyak. Pasti banyak banget. Beban diantaranya beban anak-anak sekolah gitu, biaya sekolah, biaya pendidikan, kesehatan itu juga. Jadi kalau mencari rumah itu yang sesuai lah gitu dengan kemampuan kita, apalagi dapat lokasinya air anginnya bagus, itu aja menurut saya sih. Dan juga jangan sayang untuk membuang barang gitu. Jadi kalau buang barang itu ngumpulin barang-barang dulu, sering jalan-jalan. Sekarang kan kalau rumahnya akhirnya nggak terlalu besar ya dibuang-buangin aja lah gitu loh, nggak usah. Yang penting seimbang itu aja. Iya. Oke. Saya itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Jenny Kumaladewi atas sharing session-nya. Wah, ini benar-benar bermanfaat sekali, menambah sekali informasi bagi kita, baik yang sudah mengikuti ilmu Feng Shui ataupun yang baru-baru gitu ya, mengikuti Feng Shui. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman atau Bapak Ibu Danik Pur, dan juga Pak Rizky Pratomo serta Ibu Sylvia untuk mengirimkan nomor handphonenya kepada kami untuk kita follow up tentang pemberian hadiah baik buku ataupun voucher GoPay-nya. Nah, di layar sudah ditampilkan juga sekali lagi penggagas acara ini, kita ucapkan terima kasih banyak juga selain kepada Ibu Jenny Kumaladewi, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, dan terutama untuk Adi City Sentul yang merupakan produk dari Adi Computer Property, anak usaha dari PT Adikarya, yang sudah menggagas acara Design Talk yang kedua kali ini. Kalau dilihat dari flyernya ini ya, beli rumah tetap bisa bayar sekolah, karena ini lagi musim-musimnya mau bayar sekolah, tapi jangan khawatir, tetap bisa beli rumah kok. Kenapa? Banyak promo-promo menarik yang ditawarkan, ada DP dan bunga 0%, dan juga free beberapa hal ya, AJB, BPHTB, biaya KPR, dan Home Kids. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik pengen tanya-tanya di Adi City Sentul gimana, karena prospeknya bagus banget tadi kata Bu Jenny gitu ya, di wilayah selatan Jakarta, silakan bisa menghubungi nomor WA terlampir di layar 085 28 30 30 300 gitu ya. Sekali lagi 085 28 30 30 300. Oke, baik. Oke,
karena kita sudah ada di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan juga Ibu Jenny. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat untuk semua. Mudah-mudahan jadi makin nambah wawasan ketika Bapak Ibu mau memilih hunian baru gitu ya, arahnya kemana, lokasinya di mana dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat siang.